Sudah cukup Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Aryo untuk memberikan materi. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan menulis di kolom chat ataupun tekan resen. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Aryo. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini hadir di acara pelatihan untuk media Zoom ini untuk terkait PowerPoint. Hari ini materi kita terkait PowerPoint animasi. Jadi saya sendiri yang mengampu, nama saya Aryo, saya dari Solo. Nanti terkait misalkan mau bertanya melalui WhatsApp atau apapun bisa melalui ya moderator ataupun host nanti bisa menanyakan nomor WA saya. Oke, kita langsung aja, nggak usah terlalu lama untuk perkenalan. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua di materi PowerPoint sudah pernah memakai semua. Jadi PowerPoint itu utamanya biasanya dipakai untuk apa Ibu? Biasanya slide kan, slide untuk presentasi. Nah, sebenarnya selain sebagai digunakan untuk slide presentasi, PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Manfaatnya ada banyak. Bapak Ibu misalkan juga bisa memakainya untuk membuat desain logo, membuat desain banner, desain juga buku, cover buku, dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian yang lainnya juga PowerPoint ini bisa kita pakai untuk membuat sebuah project video. Jadi ternyata di PowerPoint ini kita bisa mengedit video. Jadi nggak harus repot-repot memakai aplikasi yang lainnya. PowerPoint pun sebenarnya bisa untuk merekam, kemudian juga membuat video, dan juga untuk membuat animasi yang akan kita praktekkan nantinya. Dan ada banyak model-model, jadi di PowerPoint ini bisa dipakai untuk animasi, dan akhirnya Bapak Ibu juga bisa nantinya membuat media pembelajaran dengan PowerPoint ini. Nah, ini akan saya munculkan sedikit cuplikan terkait proyek yang saya buat untuk kita praktekkan nantinya sedikit. Untuk Bapak host, izin untuk share screen ya. Izin untuk share screen. Oke. Nah, ini akan saya tampilkan langsung terkait penggunaan PowerPoint. Nah, ini contoh tampilan PowerPoint. Nah, ini sangat simpel. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Lihat di layar, Mbak Moderator. Harus lihat ya di layar Bapak Ibu ya. Oke, ini tampilan simpel. Jadi bagaimana sebuah animasi simpel kita bisa membuat sebuah tulisan ataupun nantinya media pembelajaran. Saya buatkan contoh seperti ini. Ini kita play aja contoh. Nah, di sini kita bisa membuat, nah seperti ini animasi. Jadi kita bisa menuliskan sesuatu, kemudian juga bisa kita berikan sound suara tadi. Saya bilang selamat datang di channel Aryo PP. Nah itu contoh sebuah animasi simpel dasar bagaimana membuat tulisan. Bapak Ibu juga ada efek tangan menuliskan di situ. Kemudian juga ada tambahan di sini. Nah, ini kita bisa masuk ke menu berikutnya. Ini ada tambahan tombol seperti ini. Nah, kalau kita klik, dia akan masuk ke menu berikutnya. Contoh seperti ini kita klik. Nah, dia masuk ke menu utama di sini. Nah, kemarin saya diinformasikan bahwa ini adalah pelatihan untuk Bapak-Bapak Ibu guru IPS. Makanya saya buat terkait menu media pembelajaran yang IPS apa ya kemarin saya geografi, contoh seperti ini. Ini geografi. Nah, Bapak Ibu juga bisa bikin animasi seperti ini, simple. Gerak dan lain sebagainya, kemudian dibuat menu seperti ini. Nah, ini adalah menu-menu yang akan Bapak Ibu misalkan buat media pembelajaran. Jadi ada pendahuluan, ada materi, ada latihan. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Ini ada pilihannya. Jadi ketika kursor taruh di sini, jadi tidak ada pilihan ketika ditaruh di
poin-poin yang akan Bapak Ibu berikan, misalkan pendahuluan, materi apa, ini bisa dipilih. Contoh lah, misal ke pendahuluan terkait apa sih yang akan kita bahas di geografi ini, pendahuluan ini kita klik, misal. Nah, dia akan masuk ke menu bagian pendahuluan toolnya. Nah, ini penjelasan terkait materi yang akan diajarkan. Bisa dibuat seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan ke siswa, dan siswa juga bisa membaca, oh terkait pendahuluan itu seperti ini. Terkait adalah peta yang akan kita jelaskan. Contoh seperti ini. Bahasan kita nanti ada peta, ada interpretasi tentang peta, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas nantinya. Nah, sudah menjelaskan ke siswa, sudah bisa dipahami, kemudian masuk ke kembali. Oh, aku mau kembali ke menu utama tadi. Oh, sudah ada tombolnya di sini. Jadi dia kembali ke menu utama. Nah, di sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Oh, sudah bisa kembali ke menu media pembelajaran utama tadi. Nah, kemudian ada pilihan yang lainnya. Oh, sudah saya jelaskan terkait pendahuluan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait materi. Ini tinggal diklik aja, materi. Contoh seperti ini. Nah, ini juga ada sama seperti tadi pilihan-pilihannya. Jadi bisa diklik, jadi pilih. Ini kalau kembali ke menu utama tadi. Nah, ini adalah terkait materi tadi. Ada pilihan-pilihan materinya. Jadi tidak semua langsung muncul materi tulisannya, tapi juga ada subjek-subjek materi. Oh, di geografi tadi terkait peta Indonesia misalkan. Nah, ini ada yang akan kita bahas. Materi yang pertama ada komponen peta, misalkan kemudian letak astronomis, dan lain sebagainya. Nah, saya mau menjelaskan yang mana misalkan, atau peserta didik pengen tahu dari yang mana, ini bisa diklik, dipilih. Nah, ini bisa dipilih. Misal, saya mau menjelaskan yang mana terserah, bebas lah ya, kita pilih. Misalkan terkait letak astronomis Indonesia, misalkan ini kita klik. Jadi nggak langsung mulai dari yang atas, boleh. Mulai dari yang tengah bisa. Ini contoh. Nah, ini penjelasannya di sini. Letak astronomis Indonesia dan seterusnya. Ini hanya simpel, saya berikan slide-nya yang simple ataupun materinya seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan kalau Bapak Ibu kita praktek nanti. Dan kemudian ada juga tombol back-nya. Ketika sudah menjelaskan selesai terkait letak astronomis. Nah, ini bisa diklik tombol back-nya ini. Ini kita bisa klik. Kembali ke hal materi tadi. Nah, ini contoh. Bisa ke luas Indonesia, bisa ke back juga, bisa ke komponen peta misalkan ini, penjelasan tentang komponen peta. Dan juga ada tombol back-nya. Ini terkait penggunaan PowerPoint yang simple. Bisa juga kita kembali ke, udah selesai menjelaskan materi misalkan. Dan siswa juga sudah mempelajarinya, sudah memahami, bisa kembali ke menu utama. Nah, kemudian, sudah menjelaskan terkait materi. Siswa butuh terkait latihan sekarang. Jadi setelah belajar, tadi mengetahui pendahuluannya terkait apa yang akan dipelajari, kemudian belajar materinya, kemudian ada juga kelatihan. Nah, ini. Bagaimana nantinya membuat menu latihan, juga bisa kita praktekkan contoh seperti ini. Nah, latihan seperti ini. Latihan, petunjuk, jawablah pertanyaan pilihan ganda berikut. Nah, misalnya seperti ini. Masuk ke latihan. Ini bisa kita klik. Nah, seperti ini contoh latihannya. Satu garis koordinat adalah, jadi kan dari materi kemudian dimunculkan ke sini. Terkait yang mana jawaban yang betul. Misalkan, apakah garis koordinat itu yang C, garis khayal pada peta berupa garis-garis bujur dan bintang. Nah, ini kita klik. Ternyata jawaban salah. Apakah yang D? Ternyata salah juga. Nah, itu bisa dipilih. Nah, jawabannya yang mana itu bisa dipilih. Kemudian, jawabannya misalkan A. Bisa muncul seperti ini juga. Yang jawab yang betul berarti yang A ya Bapak Ibu. Garis khayal pada peta berupa garis lintang dan garis bujur. Mungkin Bapak Ibu yang geografi lebih paham. Nah, materi soal 1 lanjut ke soal berikutnya, misalkan soal 2. Nah, ini juga sama seperti tadi Bapak Ibu. Bisa kita pilih. Nah, yang mana jawabannya. Setelah menyelesaikan materi-materi bisa kita back. Nah, ini back ke menu latihan tadi, tool yang latihan, kita bisa kembali ke menu utama di sini. Nah, ini terkait penjelasan singkat bagaimana contoh sebuah animasi dan juga dihubungkan dengan media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu nanti sedikit
kita praktekkan dari yang apa sudah saya sampaikan. Jadi nanti paling simpel adalah bagaimana membuat animasi seperti ini. Jadi kita praktek dulu, paling dasar adalah ini. Bagaimana seperti ini. Nah, ini adalah paling dasar. Jadi sebuah objek ataupun tangan, ini objeknya saya buat, dia bisa bergerak mengikuti tulisan. Atau biasanya kalau Bapak Ibu lihat ada video singkat seperti mobil gerak, nah itu juga bisa sama, bisa kita praktekkan seperti itu, sama kurang lebih. Oke, itu penjelasan dari saya sebelum kita masuk ke materi pelatihan. Mungkin boleh ada pertanyaan sedikit boleh, atau langsung ke materi, Pak Moderator? Yang mau bertanya sedikit boleh terkait materi tadi dengan raise hand boleh lah, atau via chat. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya, udah ada ini, maaf saya baca di chat, maaf bentar. Oh, terlalu cepat ya? Oke, nanti kita contohkan dikit lagi. Kemudian cara membuatnya gimana Pak? Nah, ini kita hanya pakai aplikasi PowerPoint Bapak Ibu. Kita membuatnya hanya pakai PowerPoint. Jadi nanti kita praktek, Bapak Ibu yang simple, yang semuanya sudah punya, pastilah PowerPoint. Nah, silahkan Bapak Ibu laptopnya dipersiapkan, dibuka PowerPoint-nya, kita akan praktekkan sama-sama, langsung praktek, enak. Jadi biar bisa. Ada pertanyaan lainnya? Oke, jangan terlalu cepat, oke. Atau perlu diulang, dicontohkan? Bu Moderator? Kira-kira? Bisa diulang, Pak. Oke. Saya ulang sedikit aja ya. Langsung ke videonya tadi boleh. Jadi ini saya pakainya PowerPoint Bapak Ibu. Nih, saya munculkan dulu bentar, oke. Ya, share. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar saya, ini adalah tampilan PowerPoint-nya. Nih, saya membuatnya dengan PowerPoint. Jadi bisa ada menu utamanya, jadi di PowerPoint bisa kita buat menu utama. Kemudian juga bisa kita buat animasinya seperti ini, contoh. Nah, ini kita praktekkan. Ini kita contoh play-nya seperti ini. Simple aja. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi sebelum kita praktek membuatnya. Jadi dari hasil nanti seperti ini. Jadi bisa kita buat tulisannya Latin seperti ini. Kemudian ada objek tangan yang di situ nanti bergerak mengikuti tulisan Latinnya di sini. Nanti kita praktekkan itu. Nah, kemudian ada efek suaranya tadi. Dan kita juga merekam nantinya. Di laptop Bapak Ibu sudah ada untuk merekamnya, sudah ada mic-nya. Nanti tinggal ngomong, nanti pakai PowerPoint juga bisa untuk merekam itu tadi. Merekam suara. Kemudian juga, nah, ada kita bisa masuk ke tombol seperti ini yang kita buat nantinya juga praktek. Ini kita hubungkan dari slide yang kita buat ke slide yang kita inginkan. Ini contoh. Dia masuk ke slide menu utama. Nah, ini kalau kita klik seperti ini. Nah, dia masuk ke slide menu utama seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu juga bisa bikin seperti ini. Ada slide background utama seperti ini. Kemudian ada tulisan yang tidak gerak, ada poin-poin yang tidak gerak, ada juga dibuat misalkan mau efek animasi gerak global seperti ini, gerak ke kanan, kemudian balik lagi, seperti tulisan ini juga, itu juga bisa kita praktekkan nantinya. Dan juga bisa masuk ke poin-poin di bagian pendahuluan, materi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bikin juga nantinya praktek tool masuk ke slide yang kita inginkan dan kembali ke menu utama ini, masuk ke materi, masuk ke poin-poin materi, misalkan ini, dan juga bisa kembali ke slide materi di sini, nah, yang kita inginkan. Dan juga bisa kembali lagi ke menu utama. Yang poin berikutnya, bisa kita buat latihan tadi kan juga. Nah, ini juga bisa buat latihan. Bisa kita buat petunjuknya, bisa buat soalnya,
bisa dibikin jawabannya, ada tombol untuk menjawab, ada hasil jawabannya betul atau salah, seperti ini. Nah, ini kita bisa buat seperti itu. Ada back-nya, dan juga bisa kembali ke menu utama. Kurang lebih, itu Bapak Ibu untuk sekilas ringkas apa yang akan kita coba. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke materi kita langsung aja, kita praktek. Silakan, saya berikan terakhir mungkin 1 atau 2 pertanyaan, boleh resen sebelum kita praktek. Ini ada yang Kita, Pak. ya silakan. PowerPoint 2007 bisa nggak? Oh iya maaf, untuk minimal kita bisanya pakai PowerPoint 2010 Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau yang di 2007 kalau untuk video nggak bisa, tapi kalau untuk animasi dasar bisa. Maaf, kalau untuk hanya misalkan bikin slide seperti tadi bisa di 2007, tapi kalau nanti mau dimasukkan ke video nggak bisa, harus pakai aplikasi lain. Nggak masalah sebenarnya, kalau hanya bikin bahannya. Tapi kalau nanti ke tahap yang berikutnya bikin video di 2007, dia harus pakai tambahan nantinya, tambahan aplikasi, nggak masalah. Nah ini juga Pak, apakah materi ya nanti terkait nanti juga bisa kita pakai hyperlink, kita juga pakai animasi yang lainnya. Nah kan kita praktekkan. Silakan, sudah? Mungkin bisa dilanjut langsung ke materi aja, Pak. Oke, langsung ke materi ya. Kita praktek kalau tidak ada pertanyaan. Silakan sama-sama kita praktek, Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Kita praktek dulu. Yang paling dasar, yang pembukaan tadi membuat animasi menulis paling dasar lah. Boleh. Silakan. Sudah dibuka semua Bapak Ibu PowerPoint-nya? Yang sudah bisa acungkan jempol ke depan. Yang PowerPoint-nya sudah siap. Nah, hanya baru beberapa, masih banyak yang belum. Nah, ya, persiapkan, silahkan. Kita praktek sekaligus, biar enak. Siapa aja yang sudah jempolnya? Lihatkan. Ya, Bu Suhartini sudah siap, Bu Zarmiati sudah siap. Oke. Bu Siti Gantini sudah siap. Oke. Bu Ernawati juga sudah siap. Yang lainnya? Oh, Bu Suhartini sudah siap juga semuanya. Oke, kasih jempol semuanya. Baik, kita akan langsung praktekkan kalau begitu. Saya share screen lagi buat Pak Host, izin share screen. Kita buka lembar kosong seperti ini boleh. Nah, ini kita pakai, kebetulan punya saya ini di 2010 ke atas, jadi lebih lengkap. Nanti untuk melanjutkan ke video bisa, tapi kalau yang 2007 praktek juga bisa, nanti kita pakai animate dan lain sebagainya, hanya kekurangannya kalau mau bikin video nantinya harus pakai tambahan aplikasi. Oke, tampilan dasar seperti ini. Cara yang harus awal kita lakukan apa Bapak Ibu? Tadi terkait membuat tulisan, silakan dibuat tulisannya bebas. Di sini yang mau dibuat tangan bergerak tadi, tulisannya apa terserah. Misalkan hari ini adalah latihan menulis, misal bolehlah. Saya ini. Nah, mau kasih background apapun Bapak Ibu terserah, bebas. Saya putih aja biar terlihat. Sudah ya. Berikutnya, biar mau model tulisan seperti ini boleh, mau dibuat, yang model font lainnya, di bagian font ini juga bisa diganti-ganti. Saya maunya yang model tulisan Latin, bisa dipilih-pilih juga, bebas. Misalkan ini. Nah, nanti kan karena menyambung tangannya menulisnya. Ukuran bisa disesuaikan, bisa diganti. Misalkan ini simpel aja. Oke. Ini terkait yang dasar, baru tulisannya. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita juga memasukkan gambar tangan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh browsing, ya, pakai Google bolehlah, buka Google. Bapak Ibu browsing,
tulis aja gambar tangan menulis, di situ banyak kartun. Contoh ini ya, saya tapi yang ini contoh, share screen lagi untuk Mozilla ini ya. Kita cari yang kartun aja. Nah, ini ada banyak. Nah, contoh seperti ini. Bapak Ibu bisa cari. Tinggal Bapak Ibu boleh save, download yang mana aja boleh bebas. Mau yang tangan kartun seperti ini boleh. Yang ini juga boleh. Bisa pakai ini juga boleh. Bebas. Ini bisa kita atur. Pakai ini juga bisa. Contoh ini saya simpan. Saya simpan di desktop boleh lah. Tangan. Ini biar gampang. Oke, saya save. Nah, biar nyarinya mudah nantinya. Oke, setelah mendapatkan gambar tangan menulis, nah, ini baru kita praktekkan, kita masukkan. Jadi kita masukkan gambarnya dari tangan yang kosong tadi, kita tarik aja. Ini contoh. Tarik ke lembar kerja kita di PowerPoint-nya. Nah ini, kita masukkan ke sini. Tinggal ditarik. Atau bisa juga dari Bapak Ibu buka dulu gambarnya, langsung ditarik ke gambar PowerPoint-nya ini. Atau bisa juga dari insert, kemudian picture, boleh Bapak Ibu cari filenya di mana tadi gambar tangannya. Ini bisa dicari juga. Nah, tadi saya nyimpennya di desktop ini. Nah, ini gambar tangan. Kemudian di insert masuk ke sini. Ini contoh. Nah, kemudian Pak Aryo, ternyata kok ini tangannya ada gambar background putihnya. Nah, ini bagaimana menghilangkannya? Nah, seperti saya bilang, makanya di PowerPoint kan juga bisa dipakai untuk membuat sebuah untuk membuat desain, membuat logo, sehingga menghilangkan background. Nah, ini juga sama. Ini sedikit simpel latihan tambahan. Bagaimana menghilangkan background pada objek yang sudah kita masukkan. Ini contoh. Background-nya putih. Ini kita hilangkan bisa. Caranya bagaimana? Ya, kita masuk diklik gambarnya dulu, masuk ke bagian PowerPoint ini, menu format. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini background ini bisa kita remove Bapak Ibu. Di bagian format ini ada remove background. Ini bisa diklik. Nah, ini muncul seperti ini. Ini kita sesuaikan dengan ukurannya aja. Kita tarik. Nah, tangannya mau masuk seberapa ini? Nah, ini. Contoh, tangan sudah masuk. Ini bisa kita edit. Misalkan, Pak kok gambar saya kepotong? Misalkan ada yang seperti itu. Ini bisa dikasih mark area. Kalau ini simple, ini tinggal langsung di keep change ini udah hilang. Nah, background-nya udah hilang. Tapi kalau misal ada yang, misal lagi gambarnya ada yang seperti ini, misal saya tambahkan. Nah, misal ada gambar seperti ini. Nah, kemudian mau kita remove juga. Nah, ini contoh. Nah, pensilnya kepotong ini. Nggak masuk. Ini bisa kita kasih mark area ini. Nah, ini kita klikkan di sini. Jadi biar masuk. Nah, pensilnya masuk seperti ini contoh. Baru kita keep change. Nah, tangannya masuk. Tadi kan pensilnya kepotong. Jadi kalau tadi tidak kita, istilahnya apa? Keep change, jadi dia akan hilang. Nah, seperti ini, contoh seperti ini. Kalau kita hanya langsung remove, dia akan kepotong nih pensilnya. Contoh seperti itu. Nah, makanya kita remove, kita sesuaikan ukurannya dulu. Kalau yang model seperti ini kita kasih mark area ini. Biar bisa terlihat juga. Jadi masuk, nah seperti ini, masuk di
area yang akan kita munculkan juga di situ. Nah, yang warnanya merah ini jadi muncul. Contoh seperti ini. Nah, dia muncul. Tampilan seperti ini, simple. Oke, ini yang paling dasar. Tulisan sudah, kemudian objeknya udah. Tinggal kita mainkan sekarang. Bagaimana tulisan, kemudian objeknya ini bisa menulis. Oke, kita taruh di sini dulu tangannya. Berikutnya kita atur tulisan. Nah, tulisan ini simpel, kita berikan efek animasi. Jadi di animasi ini, Bapak Ibu bisa lihat di menu di sebelah atas ini ada animasi. Jadi di teksnya kita klik dulu, bukan objeknya, tapi teksnya. Berikutnya diklik animation di sini. Nah, kemudian nanti kita kasih efek munculnya tulisan seperti apa. Nah, ini ada banyak. Munculnya tulisan seperti apa? Oh, saya kasih fade misalkan ini. Klik. Nah, ini muncul bersamaan, terlalu cepat. Ini bisa kita atur di durasinya ini, Bapak Ibu. Nah, durasinya ini bisa kita atur. Lebih lengkap di mana? Lebih lengkap di sini. Ini kita klik so add ini. Nah, ini bisa kita atur. Ini ada yang namanya, saya ulang lagi yang belum paham. Ini kita klik, masuk ke feed sudah, masuk paling komplit di ini. So add untuk efeknya. Jadi kita tambahkan efek bermacam-macam waktu dan lain sebagainya bisa kita atur di sini. Nah, ini feed-nya, pengaturan efeknya di sini. Oh, saya mau tulisannya nanti kan muncul satu persatu, berarti per huruf. Berarti munculnya per huruf kan. Nah, ini all at once ini kita gantikan by letter, by per huruf, satu-satu. Munculnya seperti ini, contoh nanti ya. Contoh seperti ini. Nah, satu persatu. Tapi kan masih, oh terlalu cepat. Nah, ini kemudian di bagian samping efek ini ada timing. Bisa kita atur juga. Nah, ini ada efek timing. Mau dibuat durasi tulisannya berapa lama? Ini bisa kita atur. Contoh seperti ini. 5 detik. Yang muncul satu persatu seperti ini. Ketika nulis tangannya nanti seperti ini. Latihan menulis. Seperti itu. Nah, ini kita bisa munculkan di timingnya. Kemudian juga nanti bisa diatur ini startnya mau on atau langsung juga bisa. Ini ada tambahan-tambahannya. Oke, sudah untuk yang pertama bagian tulisan munculnya sudah. Berikutnya kita gerakkan tangannya. Nah, tangan ini kita klik. Masuk ke yang namanya tambahan efek tadi. Kita pilih yang ini, namanya custom pad ini bebas. Bapak Ibu. Jadi kita buat tangannya gerak sesuai menuliskan tulisannya. Jadi kita taruh. Maaf, saya ulang. Ya, kita klik. Klik yang custom pad. Yang kalau terlalu cepat. Klik. Nah, kita arahkan. Jadi gerak dari gambar ini ke kiri, kemudian membuat tulisan L, kemudian A, nyambung terus, H, kemudian A, N, nyambung ke M, kemudian ke N, L, kemudian ke S. Bisa kembali ke posisi awal di sini. Nah, ini contoh. Nah, ini terlalu cepat geraknya. Nah, ini bisa diatur. Tinggi dan pendeknya juga bisa kita atur geraknya ini. Nah, kemananya juga bisa kita sesuaikan. Ini contoh. Nah, kita atur kecepatannya. Oke. Kita simpel aja, contoh dulu sebelum kita atur-atur lagi. Geraknya seperti apa sih? Ini yang belum kita edit. Nah, ini yang belum kita edit. Nah, ini belum kita edit. Masih terlalu cepat. Nah, maka kita atur. Di bagian latihan menulis ini, kita atur startnya ini with previous. Jadi langsung muncul nanti. Langsung muncul tulisan tanpa kita klik mouse-nya. Kemudian munculnya karena ini geraknya agak lama, tangannya dari ke sini butuh waktu, sekian detik. Jadi kita kasih juga delay. Jadi nggak langsung muncul tulisan, tapi agak lambat dikit. Misalkan 2 detik boleh di sini. Kemudian kecepatan tulisannya misalkan dibuat di sini nanti 10 detik.
Ini baru kita atur yang tulisan. Kita coba seperti ini. Nah, sorry. Baru kita coba yang tulisan. Sekian detik, 1, 2, 3. Dia baru muncul. Latihan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk kecepatannya. Contoh tadi dari mainnya di timing ini atau lebih komplit di sini. Lebih lengkapnya. Bisa kita atur di sini. Baru kita atur tangannya. Kita sesuaikan. Ini juga saya buat misalkan, with previous. Jadi ketika gambar ini muncul, dia langsung gerak. Nah, tanpa delay, dia langsung nanti kan gerak. Kalau ini tadi kasih delay untuk waktu geraknya ini. Durasinya kita buat, kita sesuaikan. Kurang lebih 8, kita coba gerakan. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Tangannya terlalu cepat ternyata, tapi teksnya yang lambat. Nah, ini kita hanya mainnya di situ aja. Jadi kalau teks, kita klik bagian teks. Pak, kok nggak muncul di tool-nya? Ini bisa kita munculkan biar lebih lengkap, biar lebih mudah di sini. Animate pen ini kita klik biar lebih mudah Bapak Ibu. Klik. Nah, ini pengaturannya lebih mudah. Nah, ini ada yang title di sini. Ini untuk yang gambar biar lebih mudah mengaturnya. Oke. Di title tadi terlalu lama, bisa kita atur time-nya. Kita buat lebih cepat. Misalkan seperti ini. Boleh. Nah, coba lagi, mungkin di angka kisaran 5. Kita coba aja. Soalnya saya gerakan lambat. Nah. Mencobanya di kisaran itu. Oh, terlalu cepat. Yang terlalu cepat di mana? Diulang yang di mana? Menulisnya atau di apa? Oke. Nah. Oh, ada yang chat. Oh, ada yang tanya juga tadi. Maaf, saya nggak lihat chatnya. Maaf Pak, bisa diulang untuk menghilangkan background gambar. Oh ya, maaf. Oke, kita praktekkan dulu. Tadi ada yang ketinggalan di background gambar. Maaf. Tapi Bapak, Ibu moderator dan host bisa membantu untuk cek chattingnya ya, maaf. Ini tadi masih ada yang bingung memasukkan gambar. Memasukkan gambar udah bisa ya, saya kira Bapak Ibu. Masukkan gambar bisa dari PowerPoint Bapak Ibu ini masuk ke menu insert. Kemudian Bapak Ibu pilih gambarnya aja, picture. Oh, gambarnya yang mana? Misalkan saya pilih ini. Latihan animasi, saya pilih gambar tangan ini. Nah, bebas. Yang tentunya Bapak Ibu udah download tadinya. Ya, makanya saya tadi minta untuk download dulu gambarnya. Saya misalkan pilih gambar yang ini. Nah, saya masukkan ke sini, sorry, insert. Nah, ini contoh gambar tangannya. Menghilangkan background ya. Jadi ada yang minta diulang menghilangkan background. Nah, ini dari background yang ada di sini, menghilangkannya dari mana Pak Aryo? Masuk ke, klik dulu background gambarnya ini, tangan ini. Ada format di sini muncul. Di format ini ada banyak pilihan tool, Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih yang remove background. Ini tinggal diklik aja. Klik. Nah, ini akan muncul. Mana yang akan dihapuskan. Remove background. Ini bisa diatur. Besarnya disesuaikan. Oke, seperti ini. Nah, dia akan memotong di sini. Yang terpotong nanti adalah yang hilang, yang warnanya merah seperti ini. Atau istilahnya apa ini ya? Jambon. Merah, apa ya ini ya? Pink. Nah, ini penanya ini, Bapak Ibu bisa lihat warnanya juga pink. Ini bisa kita hilangkan ini. Nah, hilangannya dari mana? Ada mark area ini. Maaf, kita masukkan di tulisan, maaf. Kita masukkan di gambar juga. Ini kita klik mark area ini, kita klik di sininya. Klik. Nah, ini masuk. Berarti nggak warna merah lagi. Klik lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita keep change. Nah, ini kan masuk. Pensilnya masuk.
Kalau tadi warnanya masih merah, kita oke, nggak ada pensilnya, nggak ada penanya. Ini. Sampai sini bisa Bapak Ibu untuk menghilangkan background. Ada lagi pertanyaan boleh sebelum kita melanjutkan? Ya, ada yang bertanya? Ini maaf. Pak, masukkan gambarnya. Oh iya, oke. Masukkan gambar dari menu insert boleh. Ini. Kemudian picture. Atau lebih gampang Bapak Ibu buka gambarnya, ditarik ke lembar kerja PowerPoint ini langsung juga bisa. Insert, picture ini diklik. Insert, picture. Kemudian ini bisa diatur ini. Nah, nih. Ini bisa diklik. Dipilih yang mana gambarnya. Oh, ini. Ini ya. Masukkan gambar. Tadi yang tanya, masukkan gambar bagaimana Pak? Diulangi lagi. Oh ya, ini. Tadi. Tinggal di insert. Dia akan masuk. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Saya masuk ke sini. Contoh ini. Masukkan gambar. Dari PowerPoint seperti itu. Oke, masukkan gambar. Sudah bisa semua. Terlalu cepat tadi ya, maaf. Jadi kita step by step dulu aja kalau gitu. Masukkan gambar sudah bisa. Ada yang belum bisa, silakan raise hand, masukkan gambar. Mau bertanya boleh. Bertahap dulu aja. Beres berarti masukkan gambar. Kalau beres kasih jempolnya lagi. Nah, mungkin ibu-ibu yang lainnya beres ya, masukkan gambar bisa ya, praktek. Oke, masukkan gambar sudah bisa. Setelah bisa masukkan gambar, Bapak Ibu tadi diminta bagaimana ulangi penjelasan menghilangkan background. Tadi menghilangkan background ketika gambar sudah masuk. Ini. Ketika gambar sudah masuk. Ini. Nah, ketika gambar sudah masuk, menghilangkan background, kita bisa dari klik gambarnya masuk ke ini ada menu format. Kalau gambar kita tidak kita klik, formatnya nggak akan muncul. Tapi kalau gambar kita klik, muncul format di sini. Kemudian ada remove background sebelah kiri dicari di bagian format. Ini diklik. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya ini, dibesarkan sesuai ukuran gambarnya. Nah, ini terpotong karena warnanya sudah sama backgroundnya. Kalau yang belum, tinggal ditambahkan pakai maps area ini. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu klik bagian keep change di sini. Oke. Silakan. Ada yang bertanya boleh silakan sampai sini. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan nanti ada rekamannya. Ada yang minta langsung lanjut, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Saya bacakan. Enggak ada remove background, Pak. Oke. Nah,
Kalau nggak ada remove background, maaf. Bapak Ibu bisa, berarti yang PowerPoint-nya 2007 tadi ya. Nah, berarti bisa masuk klik yang format, pilih yang recolor. Jadi bukan yang format background, tapi recolor. Itu bisa diklik. Nah, setelah diklik recolor, ini kebetulan saya nggak ada yang versi 2007 ini untuk di PC saya ini. Jadi yang pakai 2007 silakan coba langsung aja ini. Klik yang format sama, diklik format. Kemudian setelah klik format di bagian kiri juga sama, kiri paling kiri itu ada recolor. Jadi Bapak Ibu klik recolor aja. Jadi gambarnya tadi diklik tangannya, masuk ke format, masuk ke recolor. Kemudian di bawahnya sendiri, bagian recolor itu ada set transparency color. Nah, itu bisa Bapak Ibu klik. Untuk pengaturannya di situ. Sama caranya. Nah, itu kalau yang 2007. 2007 ke sini ya, yang 2007 ke versi lama itu. Maaf. Mbak Nur tanya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Lanjut. Oke, tidak masalah. Ada pertanyaan, oh gambar sudah, lanjut ke fade Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, baik. Lanjut ke saya lagi. Berikutnya masuk ke penulisan. Nah, tadi yang background sudah beres. Ini saya hilangkan, background sudah beres. Bapak Ibu, tulisan tadi sudah. Ini efeknya saya hilangkan aja. Saya hilangkan, saya ulangi. Karena tadi ada pertanyaan, saya hilangkan aja. Nah, efeknya. Oke, berarti tulisan sudah, tangan sudah ya Bapak Ibu. Background tadi beres. Kita ulang sedikit. Kalau tulisannya, nah bagaimana tulisannya itu bisa modelnya gerak seperti ini nanti satu persatu masuknya dari animation, kemudian dipilih yang fade ini ya. Tadi ada yang bertanya, Pak terkait dengan fade bagaimana? Ini bisa diklik fade. Nah muncul dia langsung. Fade itu muncul hurufnya langsung. Serut. Video bisa kok Pak. Ya ada pertanyaan? Oke. Klik, halo. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita masukkan fade di sini, lebih komplit, Bapak Ibu bisa klik animate pen di sini. Atau dari sini. Ini lebih komplit di sebelah sini. Kalau yang 2007, Bapak Ibu klik sebelah kiri ada custom animate. Nah, maaf, yang 2007 ya. Kalau yang 2010 ke atas, klik animate pen di sini. Ini bisa diklik. Nah, kalau yang animate pen nggak ada, Bapak Ibu klik yang custom animation. Nah, sebelah kiri kayaknya. Nah, oke, muncul ini. Ada animasi untuk tulisannya ini. Title, latihan. Nah, ini muncul di sini. Ini kita atur Bapak Ibu. Jadi startnya kita pilih yang dia with previews. Jadi nanti muncul tanpa kita klik dia muncul tulisannya. Tapi juga kita kasih delay. Delay itu apa maksudnya? Agak lambat. Jadi setelah ini gerak ke sini baru dia muncul tulisannya. Nah kita kasih delay kurang lebih misalkan geraknya itu tangan mungkin 2 detik lah ya dari sini ke sini. Gerak sini 1, 2 baru nulis. Nah seperti itu. Kemudian durasi munculnya tulisan dari sini ke sini berapa detik. Nah, kita atur latihan gitu kurang lebih biar nggak terlalu lama saya buatlah 5 detik lah ya. Nggak terlalu lama, 5 detik setengah. Kemudian apa? Oh iya, saya lupa di efek option-nya. Nah, Bapak Ibu bisa klik efek option di sini biar tulisannya itu munculnya per huruf, bukan langsung semua. Kalau ini kita klik, dia langsung muncul hurufnya semua. Nanti. Contoh, nah ini langsung muncul semua, nggak satu persatu. Jadi biar munculnya satu persatu, di bagian segitiga kanannya custom animation atau animate pen ini, Bapak Ibu klik. Muncul
Effect option. Bapak Ibu klik. Ada seperti ini. Fit pilihannya apa aja. Animate text-nya Bapak Ibu pilih yang by letter. Ini satu persatu munculnya. Timing tadi sudah 2 detik, agak delay munculnya kurang lebih sekian detik. Kita oke. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul satu persatu. Itu untuk tulisan. Oke, silakan sampai sini ada yang mau bertanya boleh Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut menggerakkan tangannya. Mungkin tadi terlalu cepat. Silakan yang mau bertanya boleh via chat tadi atau resen boleh. Jadi kita langsung praktek tanya jawab aja, nggak usah terlalu lama. Jadi langsung mempraktekkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, ada. Ada Ulangi yang minta Pak. diulangi, Pak. Oke, ulangi yang mana ini? Yang 2007. Oke. Yang 2007 Bapak Ibu coba sudah buat tulisannya. Ini kan sudah buat tulisannya. Diklik teksnya ini, masuknya ke animasi. Sudah dipilih ya. Kemudian diklik custom animation Bapak Ibu. Jadi custom animation lah ya, bukan. Saya copy dulu. Yang 2007 custom animation. Kita tulis ini aja ya, biar nggak lupa. Yang 2007 pilih yang custom animation. Nah itu untuk masuk seperti punya saya ini. Sorry. Nah, ini ya. Yang Word-nya, PowerPoint-nya 2007 masuk ke custom animation sebelah kiri nantinya. Jadi setelah Bapak Ibu klik animation, pilih tadi yang fade, sebelah kirinya sini ada custom animation. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul ini. Namanya custom animation yang 2007. Ya. Oke. Ulangi yang muncul tulisan satu-satu. Oke, berarti setelah tadi muncul custom animation, sudah dimunculkan tulisannya. Sudah dimunculkan tulisannya kan Bapak Ibu. Ini. Setelah pilih fade dan custom animation muncul di sini. Ini ya. Kita hilangkan aja, sorry. Nah, ini Bapak Ibu klik segitiganya di sini ya. Nah, lebih lengkap. Pilih yang namanya effect option. Nah, effect option Bapak Ibu. Nah, kalau orang Solo ngomongnya effect options. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini effect option. Akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Untuk merubah biar hurufnya munculnya satu persatu, nggak langsung bareng zret, latihan menulis, biar muncul L dulu, A, dan seterusnya. Dipilihnya di bagian animate text ini yang by letter. Nah, ini sudah ada 3 pilihannya. All at one tuh all bersamaan. Jadi satu bareng. By word tuh per huruf, per kata maaf. Jadi latihan menulis itu muncul bersamaan. Latihan, kemudian menulis. Kemudian kalau yang by letter itu nanti per satu-satu. L, A, T, dan seterusnya. Ini yang kita pilih yang by letter, Bapak Ibu. Oke. Sudah dipilih, sudah bisa. Nah, kemudian itu juga kita atur timingnya. Kalau timingnya nggak kita atur, durasinya, kalau cepat, misalkan hanya gini, ya munculnya nanti ya cepat. Nah, gini, cerat. Nah, cepat. Jadi bisa kita atur timingnya juga di sini tadi. Bapak Ibu, bagian timing ini atau effect option sama aja. Nah, ini. Ini ada pengaturan timingnya. Munculnya kira-kira nanti saya butuh waktu nulis, tangannya gerak itu kurang lebih misalkan berapa detik. Nah, itu bisa diatur. Oh, 5 detik misalkan. Seperti ini. Nah, tangannya nanti juga bisa kita atur gerakannya, waktunya. Latihan menulis. Oke. Untuk teks, ada pertanyaan, sudah bisa sampai sini. Langsung saja. Yang mau bertanya. Untuk teks, beres.
Kalau ada yang belum, boleh langsung chat di sini. Gunakan fitur chat di Zoom, bisa dimanfaatkan. Sebelah bawah itu ada chat, bisa diklik partisipan. Oke, tidak ada, lanjut. Lanjut, kasih jempolnya. Jempolnya lagi, kita lanjut ke beres ya, Pak Ibu. Tidak ada pertanyaan, beres. Lanjut ke memasukkan tulisannya ini ya. Kita gabungkan tulisan dengan objek tangannya ini. Kita gerakkan tadi yang tertinggal. Nah, ini sudah muncul hurufnya. Satu seperti ini, tapi tangannya belum gerak. Nah, ini hurufnya sudah menulis, tapi tangan belum kita gerakkan. Berikutnya kita gerakkan tangan, animasi menggerakkan tangan. Bagaimana caranya? Nah, sama kurang lebih kita klik dulu tangan ini, objeknya, klik. Nah, saya pindah, yang nggak mengganggu nanti sorry. Kita klik si objek tangan ini, kita tambahkan di sini animasinya. Pilihannya yang apa? Bukan yang fade, bukan yang fly in, tapi diklik more, ada banyak pilihan. Kalau di animate-nya, pilih yang custom pad, yang bebas. Jadi bisa digerak-gerakkan sesuai keinginan kita. Ada namanya custom pad. Itu. Yang 2007 kurang lebih sama ya. Nah, setelah diklik, nah ini tinggal kita klikkan. Mulainya dari mana? Dari tangan posisi di sini. Kita klik tangan, gerakkan ke sini. Kita pelan-pelan. Kita ikuti alur tulisannya. Nah ini. Kita ikuti alur tulisannya. Dia bergerak. Seperti ini, kembali ke posisi semula. Nah, seperti ini. Oke, ketinggian bisa kita turunkan, tidak masalah. Nah. Oke. Tadi terlalu cepat. Gerakannya terlalu cepat. Kita bisa pelankan dengan apa? Menambah durasinya. Karena tadi dari sini ke sini geraknya ini hanya 2 detik di sini kan durasinya ini. Bisa kita tambahkan. Misalkan durasinya 6 detik dia untuk menulis. Kemudian ininya diganti with previous, jadi langsung tanpa kita klik mouse dia udah langsung gerak. Kita coba dulu. Nah ini dia, oh agak lambat, sorry, nggak usah pakai delay ini harusnya, maaf. Yang tangan nggak usah pakai delay, dia ada delaynya. Nah langsung gerak dia, sorry. Nah ini dia menulis. Nah, oh terlalu tinggi tangannya, masih terlalu cepat. Tinggal ditambahkan. Kalau terlalu tinggi bisa dipendekkan posisi tangannya. Ini juga bisa ditambahkan waktunya lebih lama. Bapak Ibu bisa praktekkan. Silakan disesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu pilih masing-masing. Oke. Oke. Latihan menulis. Nah, ini bisa kita sinkronkan antara, tinggal menyinkronkan antara si tangan ini dengan si tulisan mainnya itu. Jadi tinggal kita atur di timing ininya. Oh, tadi terlalu cepat. Nah, yang cepat yang mana tadi? Ini kita lihat. Oh, L-nya dia langsung muncul. Jadi kita lambatkan dikit L-nya. Dan tulisannya ini kurang cepat munculnya. Nah, ini bisa kita munculkan. Berarti di bagian teks ini kan. Bagian teks ini kita atur delay-nya agak tambahi dikit. Delay-nya misalkan di sini 5. Kemudian durasinya berarti kita percepat dikit lagi. Misalkan 35 misalkan boleh. Kita apply, mainnya gitu aja. Nah kurang lebih bersama kan. Nah, mainnya itu Bapak Ibu, pengaturannya.
Kurang lebih seperti itu untuk pengaturan. Jadi kita sinkronkan antara time di tangan ini dengan time di tulisan. Ini tinggal kita atur. Bisa dicepatkan yang mana. Kalau kita lihat seperti ini, misal kurang naik, kurang turun, tinggal digerakkan tangannya kurang naik, kurang turun. Nah, oh itu tulisannya kurang cepat. Nah, tangannya udah selesai, tulisan baru muncul yang belakang. Berarti kecepatan di tulisannya ini, kecepatannya. Berarti kan durasinya ini. Kita percepat berarti di situ. Nah, ini kita percepat. Oh, tangannya tadi kurang ke sana dan kurang turun. Ini kita gerakkan turun aja bisa dikit. Nah, ini kurang ke sana. Oke, kita coba. Coba mainkan. Oh, kalau ke kiri berarti. Nah, ini. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba praktekkan, bisa perlihatkan hasilnya yang sudah boleh. Bisa semua tunjukkan jempolnya yang berhasil. Nah, ini kurang geser ke kanan dikit. Nah, oke. Seperti itu. Jadi ini yang paling dasar sama animasi. Menulis. Nah, aturnya di situ. Silakan kalau ada pertanyaan terkait ini boleh chat, boleh raise hand, boleh. Silakan. Ini materi dasar pertama sebelum kita ke berikutnya. Ada yang minta diulangin menggerakkan gambar tadi, Pak. Ya. Gimana? Menggerakkan gambar, mohon diulang. Menggerakkan gambar. Yang tangannya gerak tadi ya? Oh ya, menggerakkan gambar tangan tadi. Oke, saya ulang. Oke, boleh. Ini. Jadi masuknya dari mana yang tangan ini? Ini kita klik dulu tangannya. Pilihannya di saya hapus aja nggak apa-apa. Nanti tadi durasinya berarti ini kurang lebih biar saya ingat nanti enak ingat terlalu lama. Kurang lebih 8 detik ya. Oke. Ini saya hilangkan aja yang tangan. Oke. Tangan kita klik. Kemudian masuknya efeknya yang ini Bapak Ibu, custom pad. Custom pad ini kita klik. Klik. Nah, posisinya plus ini, jangan diklik dulu. Kliknya dari posisi tangan di sini. Nah, ini kita klik, tahan, geserkan. Dari mouse-nya kita geserkan. Red ke sini. Buat nulis. Nah, kita geser nulis di sini. Latihan, disesuaikan. Lebih seperti ini tulisannya. Nyambung aja terus. Jadi biar tangannya kelihatan gerak-gerak gitu. Naik turun, kayak nulis gitu aja. Dan kembali ke titik awal di sini. Biar nanti tangannya kembali ke situ. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Nah, itu. Cepatannya tadi, ini pengaturannya with previous. Ininya 0. 0 ya. Yang langsung gerak. Kemudian durasinya tadi 8 di sini. Tangannya ini. Nah, tinggal kita arahkan di mana posisinya. Kurang ke kiri, kurang ke kanan. Nggak bisa diatur. Oh, kurang ke kanan. Nah, seperti itu. Kurang ke kanan. Bisa praktekkan. Hasil seperti ini. Dan tahap pertama animasi kita. Silakan praktek berhasil. Yang berhasil bisa raise hand boleh. Nah, untuk melihatkan hasilnya. Untuk teks latihan menulis, teksnya pakai yang fit ya. Nah, betul. Animasinya yang fit. Kalau yang tulisan ini fit, betul. Kalau tulisan ini pakainya yang fit. Nah, ini aktifkan misalnya fit. Dan diatur di sininya. Klik custom animation, diatur. Bagian start with previous diklik. Kemudian efek optionnya juga diatur. Yang ini tadi apa? Pay letter. Timingnya juga diatur tadi. Punya saya kurang lebih durasinya 3 detik. Muncul tulisannya ini. Tapi delay-nya dia 2,5 detik. Karena butuh gerak tangan dari sini ke sini. Ini pengaturannya. Timingnya di sini.
Tapi tetap pakainya fade kalau tulisan yang ini. Jadi biar muncul hurufnya satu-satu. Dari hilang, jadi muncul. Jadi nggak ada, jadi ada, pakainya fade. Paling gampang. Kemudian diatur timingnya dan juga animate text-nya per huruf atau by letter di sini. Timingnya dipilih yang durasinya 3 detik. Delay-nya 2,5 detik boleh lah. Jadi agak lambat geraknya tulisan ini nanti munculnya setelah tangan ini gerak. Makanya di tangannya, yang tangan ini dia delay-nya 0. Kalau ini delay-nya 2,5 detik. Jadi jarak antara tangan ini gerak untuk nulis. Jadi ketika 0 dia langsung gerak 0 detik ke sini butuh waktu 2,5 detik. Itu. Yang remove background belum muncul. Oh ya, yang remove background kalau pakai 2007 tadi pilihnya maaf tadi apa ya? Lupa aku. Yang format ya. Pilihnya yang format. Kemudian apa tadi saya lupa. Dipilih yang maaf. Yang 2007 ya. Saya jadi lupa. Oh ini, maaf. Dipilih yang format, Bapak Ibu yang 2007, kemudian klik yang recolor ya. Nah, tadi ada yang tanya, Pak yang remove background, yang 2007 pakainya format, masih sama, klik gambar format, kemudian dipilih yang recolor. Yang recolor ya, ini. Pilih yang recolor. Silakan ada lagi yang mau bertanya, boleh. Sebelum kita lanjut. Atau mau menunjukkan hasilnya, boleh yang berhasil, siapa? Pak Ibu. Boleh, silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada ya tambahan? Animasi teks diulang. Oke, untuk yang teks boleh. Teks kan ini. Untuk yang tulisannya ya. Nah, kalau tulisan tadi pakainya yang fade, Bapak Ibu. Ini fade kita klik. Nah, ini langsung dia muncul. Tapi apa? Kita atur tadi setelah muncul, diatur setelah dipilih fade, diatur pilihannya. Ada di sebelah sini, custom animation, bisa Bapak Ibu klik kalau yang 2007. Kalau yang 2010 ke atas pakai animation pen dari sini. Muncul sebelah kanan ini, segitiganya diklik. Ini. Ada banyak pilihan yang bisa kita edit. Pilih yang start with previews. Yang pertama, ini dipilih dulu. Jangan on click. Jadi biar apa? Biar nanti ketika slide-nya muncul, tanpa kita klik mouse-nya, jadi ini tulisannya nanti langsung bergerak setelah tangannya ini gerak. Tulisannya akan muncul setelah tangan gerak. Kemudian setelah start with previews, di sini, Bapak Ibu pilih yang effect option. Paling simpel. Pilih animate text-nya yang by letter. Oke. Ada pertanyaan boleh. Setelah pilih by letter, timingnya juga diatur. Delay itu apa? Biar geraknya munculnya agak lambat setelah tangan gerak ke sini.
punya saya atur 2,5 detik delay-nya. Jadi agak lambat menunggu. Tulisannya jangan langsung muncul, tapi agak nunggu dulu. Tunggu sekian detik baru muncul tulisan. Nanti biar tangannya bisa gerak. Kemudian dikasih durasi waktu di sini. Berapa detik tulisannya muncul. Lama nulisnya itu. Nah, ini durasinya bisa kita atur di sini. Nah, kalau sudah, kita oke. Beres. Di sini muncul yang teks tadi. Ini saya sedikit ulang. Kemudian kalau yang tanya, Pak, yang gambar gerak tangan, ya sama. Gambar diklik, masuknya ke yang custom pad dari sini, animation, dipilih yang custom pad. Siapa Bapak Ibu pilih. Cari yang 2007 kurang lebih sama. Bisa cari-cari more pilihannya itu kan contoh ini. More entrance, Bapak Ibu pilih sampai nanti ada ketemu custom pad tangan gerak bebas. Nah, itu bisa diklik. Custom pad-nya ini diklik, kemudian digerakkan. Gerakkan dari sini, klik ditahan, geser menurut tulisan. Sampai kembali ke awal di sini. Jadi digerakkan, sesuaikan tulisannya ini. Baru setelah itu sama, kita atur. Di sini, segitiga ini kita klik. Kita pilih yang start with previous-nya juga kita klik. Ini. Kemudian efek timingnya kita atur juga. Timingnya apa? Timingnya berarti di sini ada atau di sini juga bisa. Delay-nya 0. Jadi langsung gerak. Karena yang ini 2 detik, dia kita butuh waktu gerak dari sini ke sini 2 detik. Nah, delay-nya 0. Durasinya waktu jarak dari awal dia gerak ke sini sampai selesai kembali ke sini berapa detik. Nah, ini punya saya buat 8. Kurang lebih seperti itu. Hasilnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu praktekkan. Ada pertanyaan boleh silahkan. Sampai sini. Harus bisa. Nah, praktek harus bisa. Meskipun belum sama timingnya nggak masalah. Yang penting kalau timing kan nanti tinggal ngatur-ngatur waktunya. Yang penting bisa gerak dulu. Tulisan bisa muncul satu persatu. Tangan bisa gerak dulu. Tangan bisa gerak. Masalah timing nanti bisa dicoba-coba lagi, disesuaikan. Memang yang agak lama itu biasanya ngatur timingnya. Kalau yang masih awal-awal. Oke. Ada yang berhasil? Sudah mempraktekkan? Yang berhasil boleh unjuk hasilnya. Bukan unjuk gigi, tapi unjuk hasilnya. Bukan unjuk minum. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada yang berhasil mempraktekkan? Boleh di-share hasilnya. Tulisan apapun boleh. Nah, kita kasih giveaway. Wah, giveaway. Apa ini? Nanti. Boleh, silakan. Ada pertanyaan lagi boleh? Ada pertanyaan? Nanti ada modul khusus PPT, Pak. Wah, modulnya apa ya? Di YouTube aja langsung bisa buka. YouTube saya boleh, tadi channel saya sudah ada, atau di channel Harapan Bangsa juga nanti akan dimunculkan ini. Videonya nanti akan di-upload di YouTube juga. Tapi kalau yang mah promosi channel saya nanti, nggak usah. Oke. Agar tulisan dengan gambar gerak bersamaan itu bagaimana, Pak? Nah, ini kalau pengaturannya biar sama, ya kita tentukan di awal tadi dulu ini. Ini kira-kira yang pertama dulu ya, yang pertama biar sama geraknya. Tulisannya ini mau dimunculkan butuh berapa detik dulu. Nah, punya saya kan ini. Oh, saya buat dia 3 detik untuk yang tulisan ini. Contoh ya kita play-kan ini. Play frame. Nah, ini. Tulisan 3 detik. Nah, ini tulisannya. Ini kita atur. Kalau misalkan, oh saya coba punya saya 4 detik, misalkan atau 5 detik ini. Kalau ini tadi delay-nya 0, misal, belum diatur, yang belum diatur misalkan ya, masih delay-nya 0, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini langsung muncul, tapi tangannya baru gerak. Makanya delay-nya kita kasih juga.
Jadi delay itu buat tulisannya nunggu biar tangannya gerak. Makanya delay kita kasih punya saya kisarannya 2,5 detik. Kita coba. Nih, 2,5 detik. Saya play from-nya ini. Nah, coba ini dia gerak. Nah, pas di sini kan. Nah, tapi kok tangannya udah selesai, tulisannya belum muncul semua. Nah, ini berarti di durasinya, Bapak Ibu. Tinggal dimainkan di durasi. Durasinya berarti terlalu lama, durasi tulisannya ini. Atau kalau, saya pengen memang cepat, memang munculnya pengen lama, durasinya tulisannya ini. Berarti yang dilamakan nulisnya, berarti tangannya yang dilamakan. Jadi pilihannya ada dua. Mau tulisannya yang cepat, atau durasi nulisnya itu yang geraknya lambat. Nah, kalau saya buat tulisannya memang agak lama, 8 detik muncul tulisannya ini. Berarti durasi gerakan tangannya yang kita lambatkan. Berarti ini bisa diatur di bagian durasi ini. Oh, ini durasinya bisa dilamakan. Berapa detik itu bisa diatur. Ini. Nah, atau aku sukanya memang cepat. Oh, nggak butuh lama-lama. Berarti di durasi tulisannya ini yang kita percepat. Pilihannya dua itu. Nah, misalnya ini saya buat 2 detik. Nah, 2 detik cepat nanti. Hasilnya seperti ini. Nah, tangannya seperti ini kan. Tulisannya lebih cepat dari tangannya. Makanya itu pengaturannya di sini. Bebas Bapak Ibu tinggal sesuaikan di coba-coba perkirakan kurang lebih itu. Yang agak lama animasi di situ biasanya. Pengaturan timingnya biar tepat. Nah, itu kan. Contoh itu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Tadi yang menanyakan masalah timing ada geraknya sama itu tadi. Di pengaturan durasi ya. Jadi ada durasi tulisan sendiri juga ada di sini, sebelah kanan ini. Durasi gambar juga ada, beda-beda. Ini bisa kita atur, disesuaikan yang mana. Oke. Tadi pertanyaan dari Bu Eva Nur Hasanah. Oh, berarti udah Bu Eva sudah bisa gerakkan. Sudah jadi berarti punya Bu Eva ini. Boleh diupload Bu Eva kalau mau melihatkan hasilnya. Nah, boleh, silahkan. Yang lainnya juga boleh. Beres. Tidak ada pertanyaan lagi. Oh, tidak ada chat tambahan. Tidak ada pertanyaan untuk mengulang. Berarti kalau tidak ada, kita sedikit lanjutkan ke membuat menu tadi. Tool menu. Kalau ini tidak ada. Kalau ini berhasil semua, kita lanjutkan. Kalau belum, boleh langsung tanya aja. Nanti dikira, wah terlalu cepat Pak. Nah, kita nunggu aja nggak apa-apa. Kita masuk ke sesi berikutnya. Karena kalau PowerPoint ini sebenarnya sangat banyak materinya. Hanya tergantung kebutuhan. Oh, kebutuhannya untuk animasi aja. Kebutuhannya nanti misalkan juga untuk bikin menu, berarti pakainya beda lagi nanti. Pakainya hyperlink, beda lagi. Oh, butuhnya nanti buat saya bikin desain. Nah, oh, sudah ada yang ngirim. Oke, kita lihat hasilnya ini. Oke, kita praktekkan. Sudah ada yang ngirim satu. Oke. Nah, kita playkan. Oke, punya siapa ini? Saya stop dulu ya saya. Kita lihatkan hasilnya. Punya Pak Nopida. Wah, ini. Ini ya. Nah, contoh. Nah, ini punya Pak Nopida. Berhasil. Wah, timingnya tinggal disesuaikan seperti itu. Oh ya, ini tadi mungkin penanya agak kepotong ini tadi. Mungkin kurang ngekliknya, nggak apa-apa ini. Bagus. Hasil sudah maksimal. Dan juga dikasih efek bayangan juga. Nah, ini salah satu contoh hasil dari karya Bapak Ibu Guru di sini. Sudah mempraktekkan. Jadi, kalau ini tadi yang terpotong, ini mainnya di remove background-nya tadi. Agak ditambahkan klik-klik gitu bisa. Jadi biar muncul. Oke, ada lagi. Sudah berhasil. Satu, dikirim via Zoom di sini. Filenya Bapak Ibu boleh
Ada yang tanya, Pak, nggak bisa tampil bersamaan gambar dan tulisan. Tampil bergantian kenapa? Oh iya ini ya Pak Ibu. Jadi kalau misal, ya, saya hilangkan dulu. Jadi saya share lagi. Oh, kok hilang. Share screen. Ya saya ini ya. Oke. Jadi pengaturannya ini juga pengaruh Bapak Ibu. Tadi di awal ada start ini. Kalau startnya ini on click, dia akan menunggu. Jadi sesuai apa yang kita klik. Jadi dia menunggu. Jadi kalau ini kita kasih on click, nah dia menunggu Bapak Ibu. Jadi misalkan kita play ini. Nah, dia nunggu. Klik. Oh, tulisannya menunggu selesai, harus kita klik lagi ini baru muncul. Jadi nggak bisa bersamaan. Nah, biar bisa bersamaan berbarengan, jadi tulisannya biar bisa berbarengan, startnya dua-duanya ini, yang teksnya ini dan yang gambar ini, yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian kanan atas ini, dibuat startnya with previous. Nah, ini juga sama, with previous. Kalau yang 2007, diklik di sininya muncul ada pilihan nih. Start on click-nya diganti yang start with previous. Dua-duanya ini. Yang tulisan iya, yang gambar juga iya. Diganti start with previous. Mungkin itu jawabannya. Bisa dipraktekkan. Dan tadi kenapa kok munculnya satu persatu nggak bisa bersamaan? Itu pengaturannya di sini. Jadi with previous-nya jangan lupa dua-duanya ini. Jadi jangan on click. Oke. Lagi ada yang mau bertanya? Berhasil? Pusing? Atau jadi PowerPoint ini sangat menarik sebenarnya kalau dibuat animasi. Ini juga dibuat game juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin game dari PowerPoint juga bisa. Dibuat puzzle kah, game apapun dari PowerPoint juga bisa. Bikin animasi bergerak video juga bisa kita praktekkan. Jadi mau ada mobil, gerak satu, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Intinya sama, pakai animate di sini. Nah, kalau mau yang lebih juga bisa lah nanti ya. Terlambat masuk nggak tahu dari awal. Nanti kita uploadkan di YouTube channelnya Amik Harapan Bangsa. Oke. Beres ya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya. Karena waktunya sudah mepet. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut bikin menu kalau tidak ada. Oke, sudah bisa ya. Oke, buat semuanya aja biar kompak. Yang lanjut kasih jempolnya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kasih jempol sesi berikutnya. Oke, sudah banyak. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sudah pada kasih jempol. Sesi berikutnya. Ini tadi kan, ini boleh lah. Oh, ini. Oke. Boleh Bapak Ibu klik slide berikutnya. Atau ini slide-nya ini diklik. Dan kemudian di enter. Slide ini akan nambah slide. Nah, berikutnya kita buat menu ya. Menu tampilan. Menu utamanya dulu. Jadi nanti untuk tombolnya nanti setelah ada menu utama. Jadi menu utamanya kita buat dulu. Silakan Bapak Ibu pilih background bebas. Kasih background apapun boleh. Atau mau putih seperti ini juga boleh. Background dari mana? Sama. Bisa dari insert. Bapak Ibu pilihkan gambar apapun. Masukkan. Misalkan, oh aku mau backgroundnya ini boleh lah. Oke ini. Nah, masukkan sini aja. Sebagai background utama. Nah. Oke. Taruh ke belakang, send to back. Nah, ini biar ada tulisan di depannya ini. Sambil langsung bertanya boleh, kalau ada yang mau bertanya.
masukkan background bebas. Terlalu besarnya. Oke. Ini contoh. Ini sebagai tampilan menu utama nanti untuk tampilan desain menu utama. Kita tuliskan di sini misalkan menu utama apa ya? Pelajaran apa boleh? PS pelajaran apa? Silahkan monggo. Tulisan bisa diatur sendiri, bebas, silakan sesuai keinginan. Sorry. Ya, disesuaikan. Yang penting Bapak Ibu sesuaikan antara background nantinya dengan tulisan bisa terbaca. PowerPoint atau slide presentasi intinya di situ. Jadi background yang Bapak Ibu pilih apa, yang penting tulisan bisa terbaca. Jadi biar terlihat menarik. Oke, sudah dapat background, sudah dapat teksnya. Nah, ya kan kita munculkan nanti apa Bapak Ibu? Misalkan, oh saya mau membuat tombol untuk materi, langsung materi boleh, atau seperti yang saya contohkan tadi juga boleh. Atau mau ditambah animasi nanti di sini juga boleh, misalkan gambar gerak, itu nggak masalah. Misalkan saya tambahkan punya saya ini, contoh aja. Nah, misalkan contoh inilah ya. Atau masuk di pantai ada global, ini contoh aja. Bisa Bapak Ibu download juga gambar-gambar yang lainnya, misalkan yang sesuai, gambar gerak juga boleh. Jadi contoh seperti ini. Nah ini juga bisa kita pilih yang gambar gerak seperti ini. Atau juga bisa nantinya kita praktek yang bikin seperti ini juga bisa. Ini pakai GIF. Tapi yang materi kita kali ini, Bapak Ibu untuk yang cari gambar ini download aja, browsing gambar gerak gitu boleh, bisa. Ini untuk animasinya. Nah, sama ini tadi kalau mau digerakkan dari sini ke sini buat gerak, Bapak Ibu juga bisa pakainya yang animasi tadi sama. Ini bebas. Oh, dari kiri ke kanan, line pilihannya line-nya yang gerak ke kanan seperti ini. Nah, ini bisa diatur seberapa jauhnya. Ini pakai animate juga tadi. Nah, titiknya, nah sampai sini misalkan. Bisa kita atur animate geraknya. Pengaturan sama seperti tadi. With previous, mau berapa lama geraknya juga bisa diatur di sini. Yang membedakan kayak seperti yang saya contohkan tadi, biar bisa tetap terus gerak. Biar tetap terus gerak. Ini kan dia hanya sekali. Nah, muter hanya sekali aja. Biar dia tetap terus gerak, bagaimana Pak? Nah, yang dipilih biar tetap terus gerak, yang dipilih di bagian animate-nya ini. Ada effect option, ini tambahan lagi. Kemudian ada timing di sini. Nah, geraknya agak saya lambatkan, misalkan 5 detik. Nah, di sini ada repeat ini maksudnya. Jadi akan terus-terusan, gerak terus, muter seperti itu. Contohnya ini. Nah, dia akan mengulang lagi. Jadi setiap slide yang kita munculkan dia akan mengulang. Itu contohnya. Bapak Ibu bisa coba. Oke, kita coba play di sini ya. Ini animate yang sesi kedua. Sebelum kita munculkan menu tambahannya. Nah. Ini bisa diatur. Di efek optionnya. Nah. Repeat-nya terhilang lagi. Jadi bagian repeat ini, non ini diganti until next. Atau mau berapa kali boleh bisa di sini. Tapi kalau wah sampai selesai, ini bisa diklik yang until next. Ini repeat-nya. Seperti ini, kalau kita play. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, dia akan terus-terusan. Nah, muncul, gerak terus. Nah, sampai lebaran pun ini masih gerak kalau nggak kita gerak. Kalau kita selesaikan. Nah, itu contoh.
Nah, ini tambahan tadi, selain hanya gerak sekali, ini juga bisa dibuat berkali-kali sesuai kebutuhan kita. Jadi bisa bolak-balik, repeat, ya terus-terusan sampai pindah ke slide yang lainnya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan boleh sebelum kita bikin tombol-tombol menunya. Berhasil praktekan? Boleh. Sebelum kita ke tombol-tombol menunya. Tulisan gerak pun bisa, nggak masalah. Misalnya tadi punya saya geografi di sini. Nah, itu Bapak Ibu bikin tulisannya, kemudian dibikin gerak. Sama juga, sama bisa. Contoh ini kita praktekkan, saya bikin tulisan. Makanya apa enaknya ya? Ini bolehlah. Yang bagus apa ini? Apa ya? IPS misalkan. IPS untuk SMP. Nah, ini kita buat gerak. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, misalnya di sini kita buat gerak dari sini ke sini juga boleh. Nah, ini. Jadi dia akan gerak. Bagaimana caranya? Sama. Kita klik teksnya ini, kita berikan animate, pilih yang gerak juga, line, jadi geraknya ke kanan. Klik, line-nya kemana? Ini bisa dipilih. Atas, ke bawah, kanan, kiri. Bahasa Inggrisnya kanan berarti right, right berarti betul. Nah, gerak seperti ini. Arahnya dipanjangkan sampai sana, biar bisa bolak-balik. Nah, titiknya ini digeser ke sini, sampai sini. Nah, ini sama, with previews. Durasinya bisa diatur. Oh, mau agak lama boleh dibuat. Misalkan 10 detik geraknya juga boleh. Kita tampilkan. Seperti ini. Nah, buat tampilan seperti itu. Ini. Bapak Ibu bisa bikin praktekan. Ini animasi simple. Sayangnya yang tulisan tadi belum saya kasih apa Bapak Ibu? Repeat. Nah, makanya dia nggak gerak lagi. Nah, ini kasih tambahan repeat di sini. Di animate pane ini, Bapak Ibu kasihkan, klik effect option, masuk yang timing, pilih yang repeat-nya ini dipilih. Until next klik, nah, sampai capek. Nah, ini akan muncul terus. Nah, durasi 10 detik. Kita play seperti ini hasilnya. Oke, berhasil Bapak Ibu. Nah, ini dibuat beda antara global sama gambar satu dengan gambar yang lainnya. Geraknya, waktunya bisa diatur, dibuat beda-beda juga bisa. Buat bersamaan juga bisa diatur di timingnya tadi. Itu. Nah, seperti itu. Jadi global juga bisa, oh globalnya nggak mau tak gerakin, boleh. Ini dihilangin aja globalnya. Nah, ini nggak gerak dia. Hanya gerak di tempat. Boleh juga seperti ini. Yang gerak tulisannya. Itu juga boleh. Simple. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masukkan tuh untuk tombolnya. Silakan yang mau bertanya. Via chat boleh. Atau sedang mempraktekkan semua. Nah, sedang mempraktekkan. Saya beri waktu 10 detik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke menambahkan tombol. Bisakah global berotasi sambil bergerak ke kanan? Bisa. Nah, ini tadi Bapak Ibu pilih gambar globalnya itu yang sambil muter gini ya. Nah, ini pilihnya yang model GIF Bapak Ibu. Tulis aja contoh global GIF gitu. Nah, kemudian di-download. Nah, ini kalau materi bikin membuat gambar biar jadi seperti global ini, GIF bergerak gitu,
Nanti ada materi tersendiri, beda lagi. Beda lagi. Nah, kan gambar sesuatu yang bergerak itu pakai GIF nantinya, itu beda materi. Kalau ini Bapak Ibu bisa download. Buka Google, globe gerak misalkan, nah, atau globe berputar, itu Bapak Ibu bisa klik, akan muncul pilihan-pilihan gambar, kartun, di situ Bapak Ibu bisa download aja, masukkan gambarnya ke sini tadi, pakai yang insert picture tadi bisa, atau langsung ditarik. Itu. Berotasi sambil bergerak, pakai yang tadi. Nah, biar berotasi sambil gerak, mana tadi ya. Nah, tetap pakainya ditambahi line ini tadi. Jadi globe ini selain berrotasi biar tetap gerak pakainya line. Nah ini. Klik. Geraknya dari mana? Oh ini atas ke bawah. Mau atas ke bawah boleh, mau kanan kiri juga boleh, bisa diatur. Nah ini, bergerak ke kanan. Ini juga bisa diatur. Ini bisa diarahkan ke sini. Kecepatannya bisa diatur. With the views. Oh, biar agak lama. Boleh juga. Misalkan 5 detik dari sini ke sini juga boleh. Juga bisa. Seperti ini kan. Seperti tadi, sama. Nah, ini kan. Oke. Oh, lama banget. Sorry, 59. Makanya nggak gerak. Nah, seperti itu. Ya, 5 detik gerak ke kanan. Itu pilihannya gerak sekali. Karena belum dikasih timing tadi yang repeat. Nah, dia akan mengulang terus. Ini simple. Oke. Simple ya. Oke, berikutnya ini adalah menu utama. Nanti Bapak Ibu kita praktek bikin tombolnya berikutnya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kita bikin tombol. Silakan Bapak Ibu bikin tombol bebas pakai apapun boleh. Contoh, ada tidak tampilan gambar? Oh, ada pertanyaan. Apa ini? Ada tidak tampilan gambar dihapus? Oh, misalkan tulisannya menghilang, itu aja kan maksudnya. Mungkin globenya ini menghilang, ya, atau tulisannya ini menghilang, atau tulisan ini menghilang. Ada di animate juga ini, Bapak Ibu pilihannya. Ini ada yang muncul, kalau ini muncul, kalau ini menghilang atau menghapus tadi istilahnya. Contoh kalau menghapus seperti ini. Jadi kita pilih misalkan random ini. Nah, dia menghilang seperti itu. Ini pilihannya. Ini kalau dikasih. Kalau saya sih nggak usah. Nggak usah. Ini, menghilangkan seperti itu. Oke, kita lanjut menambahkan tombolnya. Kita bisa masuk ke yang namanya menu insert, tombol bebas. Mau gambar Bapak Ibu juga boleh. Mau tombol seperti ini juga boleh. Bebas. Bapak Ibu bisa pilih. Saya yang simpel aja, pakainya shapes misalkan ini. Yang simpel. Saya bikin 2 boleh lah. Untuk latihan hari ini. Nah, ini misalkan. Nah, ini contoh kalian biar enak. Saya kasih tulisan. Misalkan ini tadi pendahuluan. Nah, yang ini masuk misalkan materi. Nah, waktu sudah tinggal sedikit lagi, kita percepat aja. Nah, ini sudah ada 2 tombol Bapak Ibu bisa bikin. Nah, bagaimana menghubungkannya nantinya? Nah, ini kan yang akan kita praktekkan, yaitu pelatihan tambahannya. Jadi di sini tadi punya saya, ini adalah menu utama. Sebelum masuk ke menu utama, nah ini kita bisa berikan tombol tambahan. Masuk ke menu utama. Caranya bagaimana? Biar, oh ini kan kelihatan. Nah, kelihatan kita klik itu, oh masuk ke slide berikutnya. Nggak ada tombol untuk milih.
Jadi bisa kita bikin tombolnya. Dari mana tombolnya? Pun sama nanti digunakan untuk tombol yang ini. Saya masukkan tombol misalkan tombol gambar rumah. Nah, karena home. Misalkan ini. Nah, ini. Tombolnya. Jadi biar bisa masuk ke sini. Nah, ini saya hilangkan sama caranya tadi. Menghilangkan background sama caranya. Kita hilangkan backgroundnya. Sudah. Nah, background hilang. Nah, ini contoh. Tombolnya ini digunakan buat apa? Buat masuk ke menu utama. Ini tombol ini. Saya taruh di sini aja. Caranya bagaimana? Tombol ini kita klik. Di sini tadi sudah semuanya. Tinggal bikin tombol masuknya. Tombol masuk ini kita klik dulu. Kemudian masuk ke yang namanya menu insert. Nah, menu insert Bapak Ibu. Diklik menu insert. Di sini ada yang namanya action Bapak Ibu. Nah, bisa dimanfaatkan. Action Bapak Ibu klik. Klik seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang hyperlink di sini. Ada pilihan. Oh, saya pilih slide aja. Yang standar slide. Nah, saya pelan-pelan aja. Oh, dipilih nantinya. Nah, kebetulan ini hanya 2 slide. Kalau ada banyak nanti bisa dipilih juga yang mana. Nah, ini. Oh, biar masuk ke menu utama. Di sini kan. Kita klik OK. Bapak Ibu bisa OK. Klik. Nah, OK lagi. Nah, ini. Jadi ketika kita play seperti ini, tidak apa-apa. Nah, ini bisa kita klik ini. Nah, ini kan tombolnya tambahan. Gambarnya tangan, bukan gambar mouse panah, tapi gambar tangan bisa ngeklik ini, ngeklik tombol. Nah, kalau kita klik, dia akan masuk ke sini. Nah, menu utama di sini. Saya contohkan dulu. Pun sama, misalkan, oh ini sudah ada pendahuluan, ada materi. Kemudian saya tambahkan slide. Ini diklik, enter, enter lagi. Nah, ini yang menu pendahuluan. Backgroundnya bebas aja ya. Ini pendahuluan. Ini yang menu apa tadi materi, misalkan materi. Oke. Warna bebas lah ya. Kasih. Oke, ini juga sama. Buat pembeda aja. Oke. Nah, ini juga sama penggunaannya, yaitu menggunakan hyperlink tadi. Sama seperti dengan ini. Bapak Ibu bisa praktekkan. Di pendahuluan ini bisa diklik. Ini. Kemudian Bapak Ibu klik action di sini. Sama seperti tadi, hyperlink. Nah, ini bisa dipilih slide-nya yang mana. Slide-nya apa? Oh, berarti masuk ke pendahuluan. Ini sudah ada tulisannya pendahuluan. Jadi kalau tadi belum dibikin slide-nya, nggak muncul. Jadi harus dibikin dulu slide-nya, baru dikasih tombol-tombolnya. Oke. Nah, kita oke lagi. Nah, materi juga sama. Diklik materi, kita kasih action, hyperlink to, dipilihnya juga sama yang materi berarti. Nah, kita oke. Nah, tinggal kita praktekkan. Contoh dari tampilan awal seperti ini. Sudah menuliskan. Kemudian, oh mau sudah masuk ke menu. Saya menjelaskan tentang menu. Nah, ini bisa diklik. Masuk ke sini. Nah, ini bisa tetap gerak terus. Tampilan awal menu utama. Nah, ini bisa dipilih. Mau pendahuluan atau mau materi yang dijelaskan. Nah, oh, saya mau menjelaskan pendahuluan. Berarti tinggal diklik tombol pendahuluan ini. Klik. Nah, dia masuk ke menu pendahuluan. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bikin jelaskan. Yang belum apa? Belum dibikin tombol back-nya. Nah, ini kan tombol back-nya belum ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa bikin berikutnya. Bikin tombol back di sini. Teksnya nanti terserah Bapak Ibu. Isinya apa. Tombol back-nya boleh gambar apapun. Contoh kalau yang saya punya sudah ada. Misalkan tombol back ini. Saya masukkan. Misalkan nah ini. Tombolnya. Sama seperti tadi caranya. Dihilangkan background-nya.
seperti ini. Move. Nah, ini tombol back-nya. Nah, dia akan untuk kembali ke posisi menu utama nanti. Nah, ini kan di sini. Atau tetap sama. Oh, ini back untuk yang ke tiap slide. Kalau mau kembali ke menu utama, Bapak Ibu juga bisa ambil dari sini yang sudah bikin tadi ini. Ini bisa diklik, copy aja kalau nggak mau repot-repot, copy. Nah, bisa klik pendahuluan di sini, paste. Nah, ini copy paste, Ctrl C, Ctrl V, Bapak Ibu. Ini otomatis sudah terhubung juga langsung ke menu utama. Jadi ketika ini diklik, dia sudah masuk ke situ. Ini juga sama, tinggal di copy paste. Jadi ketika kita praktekkan ini, nah kita klik materi misalkan, klik materi, dia langsung masuk materi. Oh, ini sudah ada tombolnya. Ini kita klik, no, dia balik lagi ke menu utama. Oh, pendahuluan. Kita klik, dia masuk ke pendahuluan. Ini bisa diklik ke menu utama. Nah, ini dulu aja yang simple. Oke, silahkan dipraktekkan. Ada pertanyaan boleh silahkan. Atau terlalu cepat perlu diulang atau bagaimana? Monggo. Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak, tolong diulangin memunculkan tombolnya, Pak. Memunculkan tombol. Oke. Bagaimana memunculkan tombol? Oke, di sini ya. Pertama kita buat dulu tombolnya. Ini saya hilangkan. Saya hapus. Tombol utama dimulai dari sini ya. Oke. Saya hilangkan. Tombol utama untuk masuk ke menu home misalkan ini. Jadi biar untuk semua kan yang namanya apa ya, aplikasi dan lain sebagainya kan kembalinya ke menu utama. Nah, ini kita bikin tombol menu utamanya dulu. Jadi kita bisa cari gambarnya, insert, cari gambarnya, tombolnya. Misalkan Bapak Ibu bisa search Google boleh, tombol apapun boleh. Ini misalnya saya pakai home-nya yang ini. Nah, saya insert masuk ke sini. Jadi di insert cari gambarnya apapun boleh. Kalau Bapak Ibu belum cari, browsing dulu. Tulis aja tombol home gitu boleh. Tombol home, pilih yang gambar nanti. Nah, itu Bapak Ibu bisa browsing. Atau kalau yang belum nemu, saya contohkan itu dulu aja ya. Belum nemu, misal ini. Nah, mana ya? Nah, kalau yang belum nemu, misalkan ini tulis tombol home gitu aja. Gambar ini aja kan. Nah, yang dipilih gambar di sini. Nah, ini ada banyak tombol home. Ini bisa. Ada banyak. Tidak bisa pilih. Oh, yang mana boleh, ini juga boleh. Ada banyak pilihan di sini. Tinggal di-download. Nah, download, otomatis dia kesimpan tempat Bapak Ibu, tinggal dicari yang mana. Oke. Itu tombol-tombol home-nya. Bisa dipilih. Kalau sudah kesimpan, baru kita masukkan ke sini. Tadi sudah kesimpan, masukkan ke lembar punya kita. Ini misalkan. Insert, dia masuk sini. Tak taruh sini tombol home-nya. Oh, ini ada putih-putihnya, background-nya. Hilangkannya seperti apa? Seperti tadi, sama. Menghilangkan background. Karena seperti tadi sama. Ini pakai background. Remove background ini tadi. Format remove background. Dihilangkan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu. Nah, terlalu cepat. Oke. Udah, ini aja boleh. Nah, ini tombolnya. Contoh tombol. Jelek banget deh. Bagusin aja dikit. Nah. Oke. Bagus sekalian. Oke, diklik-klik biar muncul. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, ini. Ini tombolnya home punya saya. Kemudian tinggal dilingkan. Nah, dilingkan dengan menu utama di sini. Ini kan dilingkan ke sini. Maka yang kita klik home-nya ini, tombol home-nya ini kita klik. Masuk ke mana? Pelan-pelan dikit aja. Setelah diklik masuk ke menu insert Bapak Ibu. Teman-teman, kita klik menu insert, bisa dipilih yang action di sini. Nah, insert, pilih action.
2007 juga sama, insert, action, ada. Tinggal diklik. Nah, tinggal di pengaturannya. Mau dihubungkan dengan apa? Nah, itu kan. Action-nya ini diklik dengan hyperlink to slide. Slide-nya yang mana dipilih. Oh, slide utama, menu utama di sini ada. Kita oke. Oke, oke lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini gerak nggak masalah, nanti saya gerakkan tadi. Nah, ini bisa diklik tombolnya ini. Klik dia masuk ke menu utama tadi kan. Nah, oke, karena sudah jadi, ini untuk kembali ke menu utama, ini tinggal di copy aja tombol ini. Ctrl C, Ctrl V di bagian judul-judul yang lainnya, baik untuk pendahuluan di sini ataupun di materi. Kenapa? Biar kita nggak repot lagi masuk ke ngelingkan tadi. Nah, kalau kita bikin lagi kan kelamaan. Ini tinggal kita copy dan kita langsung edit nanti awal tadi. Copy, kemudian dihubungkan, dia sudah tersimpan linknya. Kalau kita copy, dia otomatis sama. Nah, sudah tersimpan juga, bisa masuk ke menu utama ini. Nah, ini yang dasar. Kemudian kita bisa praktekkan. Contoh, Bapak Ibu. Ini yang cepat. Nah, baru, nah ini bisa kita klik menu utama. Nah, ini. Oh, saya mau menjelaskan apa tadi? Terkait materi. Oh, langsung saya menjelaskan masuk materi. Klik materi. Nah, ini materinya ini. Ada berapa slide? Boleh. Back dan lain sebagainya. Tombol ditambahkan bisa. Oh, sudah selesai. Kembali ke menu utama di sini. Ini. Nah, seperti itu. Itu cara membuat tombol animasi dan menu utama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh sambil yang sudah mempraktekkan, yang belum berhasil boleh bertanya. Silakan, monggo. Kita berikan waktu untuk bertanya. Tinggal waktu 10 menit sesi tanya jawab. Partisipan boleh raise hand. Pak host boleh, Mbak moderator yang dipandu gimana? Ya. Ya bentar, saya bacanya. Bacaan Yang boleh. bertanya Bapak, sudah di hyperlink tapi nggak bisa dipencet. Kenapa ya Pak? Sudah di hyperlink tapi nggak bisa dipencet. Nah, hyperlinknya disesuaikan dulu. Nah, kan ini. Biasanya contoh ini. Jangan langsung hyperlink ini, tapi pilihnya pakai yang action aja. Lebih enak. Jadi diklik tombolnya, kemudian pilihannya yang action ini. Nah, ini dipilih ditentukan. Di hyperlink to-nya ini ditentukan juga. Jangan asal yang next slide atau apa. Nah, atau yang di slide-nya itu jangan-jangan. Nah, dipilihnya disesuaikan. Kalau sudah ada slide-slide yang banyak ini, di hyperlink to ini ada pilihannya. Bapak itu pilih yang slide aja ini. Slide, ada pilihannya ini. Nah, ini dipilih. Slide yang mana? Oh, saya mau masuk menu yang mana? Ini bisa akan muncul di gambarnya ini. Nah, oh, tombolnya ini nanti, home-nya ini otomatis harus masuk di menu utama ini. Berarti yang dipilih menu utama ini. Ini, tampilan menu utama. Kalau sudah, baru di OK. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa, jangan di-cancel, di OK lagi, biar masuk ke simpan. Ini. Jadi Pak, lebih mudah pakainya itu, mouse kliknya itu. Jangan mouse over, tapi yang mouse klik aja. Kita oke. Nah, kan bisa digunakan ini, bisa diklik. Jadi pilihannya tadi yang mouse klik ya, untuk yang tombolnya. Nah, ini bisa ada gambar seperti ini, gambar tangan. Kalau posisinya seperti ini nggak bisa. Nah, ini posisinya harus posisi di play loh ya, Bapak Ibu, di slideshow kan. Nah, dan juga harus posisinya di slideshow. Ini di slideshow dulu, klik, nah baru ditaruh di sini akan muncul itu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi boleh. Boleh, silakan.
Jadi kalau yang sudah di hyperlink, di play dulu, di play pakai apa F5 boleh atau pakai slideshow ini. Jadi slideshow kan. Nah, ini bisa. Sudah di hyperlink kan ini ada tombol-tombolnya. Tapi kalau masih posisi PowerPoint biasa gini, nggak muncul. Nah, tombolnya nggak bisa diklik ini. Tapi kalau sudah di F5 misalkan, nah ini langsung muncul seperti ini. Bisa diklik. Nah, baru masuk ke menu utama. Nah, ini ada tombolnya kan. Ini gambar mouse-nya bisa diklik. Menu utama seperti ini. Kemudian ke pendahuluan seperti ini. Materi ini. Jadi bisa diklik pendahuluan, masuk ke materi pendahuluan, tinggal Bapak Ibu isikan tulisannya. Kemudian ini yang materi home, bisa diklik juga. Oh, kembali ke menu utama. Home ini diklik. Nah, oke, silakan moderator ataupun host, waktunya, monggo. Saya serahkan. Ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Waktunya sudah menunjukkan jam 12 juga. Oke. Siapa yang mau tanya boleh? Ibu Riri Putri mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Raise hand, nanti biar dibuka sama host. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Riri. Pak Aryo, ini saya udah mempraktekkan ya untuk yang menu home ya, untuk icon home. Itu Ctrl C atau copy ke slide yang lain gitu. Tapi ketika di slideshow itu nggak bisa balik ke menu awal, Pak. Kenapa ya? Tolong pencerahannya. Oh iya. Ketika membuatnya itu, Bu Riri, jadi harus sudah diberikan hyperlink dulu, harus dikasih action dulu. Jadi ketika, contoh, saya share lagi. Yang di slide pertama udah di hyperlinknya kan ke menu utama ya. Iya, ya. udah bisa, berhasil. Habis itu kan di setiap slide udah bisa, itu udah bisa. Terus kan bisa. Di setiap slide kata Pak Aryo kan di copy aja. Iya. Untuk setiap slide-nya sampai slide terakhir. Di slide materi saya mau balik lagi ke menu ke menu utama berarti kan tinggal klik home itu kan, tapi nggak bisa tapi nggak bisa kembali lagi ke awal gitu. Gimana caranya? Oh, nggak bisa kembali ke awal. Apa diatur lagi hyperlinknya? Oh. Pakainya yang 2000 berapa, Ibu? Maaf. 2010. Oh, 2010. Udah pakai yang 2010 nih. Ya. 2010. Oke. Sebentar. Jadi kalau umumnya ini saya share lagi. Nah, ini kan hanya di pengaturan action-nya. Tadi punya saya contohkan. Jadi mouse kliknya ini tinggal di oke saja, dipilih yang mana dari menu ini. Sebenarnya kalau sudah di copy ini, Ibu juga bisa lihat di bagian action-nya nanti juga. Kalau ini sudah di copy, misalnya nih ya, ini saya hilangkan lagi aja. Nih, kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V biasa. Nah, ini bisa Ibu coba lihat di bagian action-nya ini sudah aktif belum, Bu? Nah, ini biasanya sudah langsung aktif ini. Ini di action-nya hyperlink-nya masih ke kosong, menu utama, masih ini. sama yang slide paling pertama gitu. Jadi nggak otomatis berubah ini kayaknya. Dia hyperlink-nya masih yang tadi saya setting di awal. Oh, berarti harusnya di hyperlink pilihannya ini aja kan, disesuaikan ke menu utama ini. Disamakan di slide, pilihannya yang menu utama ini. Gitu. Berarti harus manual satu-satu ya, Pak. Copy paste-nya cuma gambarnya aja, tapi pengaturan hyperlink-nya tetap harus satu-satu ya. Tapi ininya masuk nggak, Ibu? Action-nya ini? Apanya? Aktif juga nggak yang di aktif? Udah, tadi kan di slide ini. Ada di slide pertama kan tadi udah di hyperlink tuh slide yang berikutnya kan, tuh menu utama. Ketika saya di menu utama kan tadi udah copy paste gambar tuh, gambar home-nya. Saya klik
klik gambar home-nya, itu nggak bisa balik ke yang pertama gitu, nggak bisa balik ke yang awal banget gitu. Oh, balik awal banget ini. Mau kembali ke Ke menu sini. awal. Ini apa Ya, yang ini? Ya, yang ini, bukan, yang tadi, yang pertama. Yang ini. Oh, kalau mau yang kembali ke sini, beda lagi, Ibu. Nanti Ibu tambahkan tombol, beda lagi. Kalau ini kan saya intinya kembali ke menu utama dulu, bukan ke tampilan awal. Kalau ini kan tampilan awal, tampilan istilahnya tampilan pembuka. Ini kan tampilan pembuka. Oh. Saya itu ini tampilan pembuka. Maaf, saya contohkan ya. Oh gitu. Ini Oh iya sih, kalau saya, balik ke menu awal ya. bisa. Kalau ke menu utama dia bisa. Ya. Dari pendahuluan ke menu dari materi ke menu utama bisa, tapi ke tampilan awal nggak bisa. Oh. Lain lagi ya Pak ya? Lain lagi. Itu misalkan mau kembali ke tampilan awal, Ibu bisa misalkan aja tambahkan tombol misalkan ya. Misalkan saya tambahkan tombol ini back apa ya? Back ini aja ya, boleh lah ya. Back misalkan. Nah, ini di sini. Ini misal. Tetap sama, Ibu. Bisa nggak pakai back yang udah kita setting di slide setelahnya, Pak? Slide setelahnya. Bisa copy paste nggak? Bisa. Di pendahuluan. Jadi misalkan di pendahuluan kan saya udah. Di pendahuluan saya udah bikin untuk. Ini udah bikin, tapi kemudian ini pengennya saya kembali ke latihan menulis tadi ya, yang awal. Misalkan ini. Nah ini tinggal Ibu pilihannya, insertnya yang actionnya ini juga langsung ke sini, ke slide yang latihan menulis ini. Awal. Ya awal. Kemudian ini di copy aja Bu, yang ini. Copy ke misalkan yang materi juga ini. Ke semua halaman, iya. Itu baru bisa Ibu, coba kita praktekkan. Oh gitu, iya. Jadi ketika ini, coba saya coba ya Pak. Nah, masuk ke pendahuluan ini. Nah, ini bisa ke menu home, ini menu home. Kalau ini menu home, kalau ini menu utama awal. Nah, ini tadi. Gitu Ibu. Iya. Dari kami, okay. Jadi satu kali di setting, terus setelahnya udah mengikuti ya? Iya, udah mengikuti sesuai yang dibutuhkan. Berarti slide ke tampilan awal yang latihan menulis, oke gitu ya Pak ya? Iya. Terus kita kalau ini kan saya masukkan yang tombol home ini untuk home tampilan utama dasar utama yang mau ditampilkan di setiap menunya apa? Kan ini sebagai menu utama tadi. Kalau ini hanya sebagai tampilan pembuka. Nah, maksud saya. Oh iya. Ya Pak, sudah dipraktekkan ya. Oke, udah sukses. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah jam 12 lebih, waktunya untuk sholat zuhur di tempat saya. Monggo, tidak ada pertanyaan, dilanjutkan besok. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Moderator. Terima kasih. Dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau misalkan belum dipahami, nanti bolehlah bisa lihat-lihat lagi dari YouTube channelnya Amik Harapan Bangsa yang nanti juga akan diuploadkan. Atau juga boleh mampir ke channel saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo atas materinya. Karena waktu udah habis dan materi sudah selesai, kita bertemu kembali besok jam 10 dengan materi animasi pembelajaran. Demikian rangkaian kegiatan workshop pembelajaran digital hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.